Baik, selamat datang kembali buat rekan-rekan pemirsa yang telah berkesempatan hadir atau berkesempatan untuk melihat video saya ini di channel Timotius Duha. Kali ini dalam kesempatan video ini kita akan membahas mengenai identifikasi masalah penelitian. Ini akan membahas bagaimana caranya kita menentukan intisari dari latar belakang yang telah ditulis sehingga kita bisa kedepannya akan merumuskan masalah untuk penelitian. Untuk itu saya mengharapkan silakan ditonton video ini sampai habis. Mari bersama-sama kita check it out. Baik, kita mulai saja materi kita pada kesempatan ini mengenai masalah dalam penelitian ilmiah. Tujuan dari pemaparan ini adalah untuk membantu mahasiswa dalam mendapatkan gambaran bagaimana caranya menemukan masalah di fenomena-fenomena yang akan ditulis di latar belakang dan dituangkan di identifikasi masalah. Jadi kita mulai saja rekan-rekan semuanya yang berkesempatan melihat video ini. Ya, perlu kita ketahui bahwa masalah adalah sesuatu yang ganjil, yang tidak berkenan, mengganggu dan menarik minat orang lain untuk berkomentar atau menanggapi atau bersikap. Jadi sebenarnya masalah itu bukan hanya mengganggu tapi memiliki daya tarik sehingga orang bisa membahasnya, menceritakannya atau membicarakannya di tempat banyak. Selanjutnya, ada masalah yang dianggap sebagai hal-hal yang mengarah kepada ancaman, gangguan, tantangan, bahkan membahayakan dan merusak. Dan ini semua terjadi di sekitar lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui masalah itu? Masalah bisa diketahui dari apa yang dilihat, didengar, dirasa, dibicarakan, dan dibaca. Nah, selanjutnya, mengapakah masalah bisa terjadi? Satu, karena ketidaksesuaian antara apa yang terjadi dan yang seharusnya terjadi. Yang seharusnya terjadi adalah yang kita harapkan, sementara yang terjadi adalah kenyataannya. Jadi perbedaan antara harapan dan kenyataan. Kemudian perbedaan target dan realisasi. Perusahaan mencatatkan bahwa dia akan menerima keuntungan sebesar 3 juta dolar, sementara realisasinya adalah hanya 1 juta dolar. Nah, tentu perbedaan angka ini menjadikan masalah. Kenapa margin dari 1 juta ke 3 juta dolar ini terjadi? Tentu penurunan pemasukan atau income perusahaan ini adalah masalah yang bukan masalah biasa bagi perusahaan-perusahaan yang memang profit oriented. Kemudian kejadian yang tidak diduga-duga, misalnya tiba-tiba banjir bandang, tiba-tiba ada petir dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut dengan perubahan pada prosedur. Aturannya sudah baku tetapi dirubah ke peraturan lain karena situasi dan kondisi. Atau kenapa masalah bisa terjadi karena adanya kelalaian. Ya, artinya orang tidak serius melakukan sesuatu sehingga terjadilah masalah. Atau kelalaian ini biasa disebut dengan human error. Atau perbuatan yang disengaja, yaitu karena melawan aturan. Aturan yang sudah ditetapkan oleh instansi perusahaan atau tempat di mana seseorang bekerja. Kemudian harusnya informasi yang diperoleh dari suatu atau beberapa informasi masalah yang didapatkan hendaknya berimbang atau proporsional dari berbagai sumber. Saya kasih contoh, misalnya ada yang mengadu mengatakan bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh si B. Maka itu kan kalau hanya sepihak itu namanya fitnah. Maka kita perlu konfrontir kepada yang dituduh, yaitu pihak si B. Apakah sudah mencuri? Apakah sudah lengkap alat bukti, saksi, dan video atau apapun yang bisa menjerat si B. Nah, kalau si B mengatakan mengakui dia sudah mencuri, maka masalah itu mungkin bisa diselesaikan. Tetapi kalau si B mengakui
tidak mencuri, bahkan akan menuntut balik, maka masalah akan berubah lain. Jadi seharusnya masalah adalah proporsional dari yang si peneliti maupun yang akan diteliti. Jadi masalah itu bukan hanya dari sudut pandang si peneliti atau orang yang akan meneliti, tetapi dari objek yang akan diteliti juga. Nah, kemudian, apakah masalah yang ditemukan cocok untuk dijadikan penelitian? Tentu dalam kejadian sehari-hari masalah itu banyak sekali, keruwetan itu banyak sekali, tapi tidak semua masalah itu bisa diteliti. Nah, kenapa tidak semua diteliti? Karena barangkali ada alasannya. Ya, saya kasih contoh misalnya, kalau anak selalu rewel, berontak bila saudaranya mendapatkan jajan sementara dirinya tidak. Tentu ini adalah permasalahan bila terjadi berulang-ulang. Artinya adik atau si kakak yang tidak menerima jajan itu merasa dipinggirkan, merasa dianaktirikan, merasa dinomorduakan, maka ujung-ujungnya kalau berulang-ulang bisa jadi masalah. Ini bisa jadi kesenjangan antara sesama saudara dan bisa suatu saat anak itu bisa berontak dan melawan orang tuanya dan seterusnya. Nah, kemudian apakah permasalahan kedua anak ini bisa diteliti oleh teknik sipil? Tentu ini disesuaikan dengan disiplin ilmunya. Atau misalnya maraknya pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan protokol, depan atau dekat pintu masuk terminal. Tentu ini adalah permasalahan bila belum diadakan penertiban, macet, lalu lintas tidak lancar. Tetapi pertanyaannya, apakah seorang mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris bisa meneliti kejadian ini? Itulah, saya tidak mau mengatakan ini bisa atau tidak. Silahkan dipahami dari disiplin ilmu Anda, dari konsentrasi keilmuan Anda, apakah kejadian-kejadian yang dianggap masalah ini bisa Anda teliti ataukah tidak. Lalu apakah yang dimaksud dengan masalah dalam penelitian? Masalah penelitian adalah fenomena atau hal-hal yang terjadi di suatu objek tertentu berpotensi dijadikan lokasi penelitian. Artinya objek itu tempat kejadian atau masalah di mana masalah itu terjadi bisa dijadikan objek penelitian. Karena terkadang ada lokasi yang tempat terjadinya permasalahan tetapi tidak bisa dijadikan lokasi penelitian. Makanya kalau dalam meneliti ada yang disebut izin penelitian, ya. Nah, kemudian sumber masalah penelitian itu sebenarnya dari mana? Satu, literatur review. Yang kedua, pengamatan pada suatu objek. Yang ketiga, perbedaan antara teori dan kenyataan. Yang keempat, perbedaan yang terjadi antara objek dengan pembahasan yang sama. Yang kelima adalah hasil pengembangan diskusi ilmiah. Saya kasih contoh misalnya literatur review. Ada seorang yang membaca di jurnal atau buku mengatakan bahwa tingginya permintaan seharusnya diikuti dengan tingginya penawaran. Jika permintaan sangat tinggi sementara pasokan permintaan terbatas, akan menaikkan harga barang. Tentu kalau ibu-ibu rumah tangga atau anak-anak kos, kalau harga barang itu naik, maka akan menjadi permasalahan. Bayangkan kalau satu pieces sabun 5.000 menjadi 8.000, kan itu sama artinya menggerus uang yang ada di kita. Nah, karena teori itu atau dari catatan yang ada di buku dan jurnal itu menyebabkan cara pandang si pembaca atau calon peneliti menganggap bahwa ini adalah masalah. Nah, setelah dia memiliki satu gambaran mengenai teori itu, dia perlu konfrontir atau perlu bandingkan dengan kejadian yang ada di lapangan. Apakah betul kalau harga naik itu bisa menjadi masalah? Yang kemudian pengamatan pada suatu objek. Artinya ini kebalikan dari nomor satu. Kalau nomor satu mulai membaca buku atau jurnal lalu ke lokasi penelitian atau calon lokasi penelitian. Kalau yang kedua ini adalah kebalikannya, mengamati dulu objek, sesuatu objek, lalu menemukan gejala, menemukan fenomena, menemukan masalah, lalu membaca buku. Nah, kemudian ada juga perbedaan antara teori dan kenyataan. Teori mengatakan begini, kenyataannya mengatakan begini. Teori mengatakan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk menghasilkan pendapatan sebesar-besarnya.
Nah, kenyataannya adalah pengorbanan sebesar-besarnya untuk menghasilkan kenyataan yang sebesar-besarnya. Nah, ini kan perbedaan yang keduanya ini. Jadi ini yang dianggap menjadi masalah dalam penelitian atau perbedaan yang terjadi antara objek dengan pembahasan yang sama. Misalnya apa? Misalnya dalam pengurusan surat menyurat di kantor A bebas pungutan liar dan prosesnya cepat melalui satu atap. Di dinas yang sama, dengan nama dinas yang sama, dengan tingkat yang sama di kabupaten, tetapi di kabupaten A lancar, baik, terjamin, lancar, cepat, tetapi di kabupaten B pengurusan surat menyurat itu berbelit-belit, berhari-hari, dan butuh uang pemulus. Tentu kedua ini kan berbeda. Karena perbedaan kedua inilah yang dianggap bisa diteliti untuk dijadikan permasalahan penelitian. Dan selanjutnya mengenai hasil pengembangan diskusi, temu ilmiah antara sesama dosen, antara sesama peneliti, lalu membahas satu topik, lalu dari topik itu dinyatakan bahwa ada satu rekomendasi yang mengatakan begini, maka itu bisa dijadikan sasaran penelitian bagi peserta temu ilmiah itu atau bagi orang lain yang membaca hasil pembahasan diskusi mereka tersebut. Nah, kemudian jika seorang peneliti telah menemukan permasalahan penelitian atau sumber masalah penelitian, maka akan mendorong peneliti untuk menentukan suatu konsep. Ya, misalnya dia melihat di dalam suatu lokasi, kenapa ya pegawai itu banyak malas, tidak semangat bekerja, dan seterusnya. Lalu dari pengamatan itu dia harus menentukan konsep ya, dia mau meneliti apa sih mengenai pegawai. Jadi orang yang malas itu, orang yang tidak semangat itu sasarannya adalah pegawai, bukan meja, bukan kursi, bukan dinding, bukan yang lain. Jadi dia menentukan bahwa konsepnya pegawai. Nah, konsep berperan menjembatani luasnya cakupan penelitian dengan topik atau sasaran penelitian yang akan diteliti. Jadi dia berfokus bahwa yang saya teliti adalah orang manusia seperti pegawai, karyawan, atau staf, atau yang bekerja di suatu perusahaan atau instansi. Nah, contoh ekonomi ya, konsepnya ekonomi dikecilkan lagi menjadi ekonomi pembangunan, lalu membahas kemiskinan. Kalau manajemen dikecilkan lagi menjadi manajemen SDM, lalu dikecilkan lagi menjadi orang dan pekerjaan, dikecilkan lagi dalam beberapa topik atau variabel, kepuasan kerja, dukungan kerja, dan disiplin. Itu ya. Nah, konsep itu adalah kata-kata yang dipilih untuk pendekatan penjelasan tentang suatu fenomena atau kejadian yang terjadi di lokasi penelitian. Hal ini masih abstrak atau sebatas gagasan yang umum atau general. Tujuannya adalah untuk mendekatkan fakta dan teori. Contoh ya, tadi konsep pegawai, maka pendekatannya adalah banyaknya karyawan yang bolos, suka keluar masuk tanpa alasan yang jelas. Jadi di dalam konsep itu menemukan permasalahan. Ya, jadi bukan dari masalah ketemu konsep. Duluan dulu konsep baru ketemu masalah. Setiap konsep pasti memiliki permasalahannya sendiri. Kemudian dari berbagai topik penelitian yang difokuskan tersebut muncullah judul. Contoh, kepuasan kerja pegawai kantor camat di Kabupaten Selatan. Terkadang judul hanya menampilkan variabel terikat saja. Sementara kalau kita pahami lebih dalam, buka lebih dalam naskahnya, baik jurnal atau buku, maka mungkin di judul ini ada variabel bebas yang tidak disingkapkan atau tidak ditulis di judulnya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Beginilah caranya untuk menemukan permasalahan di dalam penelitian ilmiah. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Baik, demikian saja penyajian video kali ini. Saya ingatkan kembali untuk mengembangkan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel saya Timotius 2. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan.